Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing-sharing membahas pertanyaan dari sahabat viewers. Pertanyaannya saya tampilkan dan saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya boleh nggak Bang? Oh boleh banget ya. Tapi kalau misalkan dijawabnya lama mohon maklum ya. Karena ya saya juga kuli sebetulnya sehari-hari. Jadi gini Bang, saya mau gadaikan mobil saya ke titik-titik ya, salah satu leasing lah. Mobilnya Fortuner 2009, harga 150 juta pasarannya. Pasarannya di forum kurang lebih sama Bang harganya, sekitar 150 jutaan. Kalau dijual kelamaan lakunya, karena bahan bakarnya Pertalite. Kebanyakan orang nggak mau belinya Bang kalau Pertalite. Emang gitu ya? Jadi gini Bang, mobilnya mau saya gadaikan ke leasing tersebut seharga 150 juta. Cair kata leasingnya tersebut ya, karena nama saya bagus. Dalam artian nama si sahabat kita ini tidak ada catatan buruk lah di histori keuangan ataupun di SLIK ya, tidak ada BI checking lah istilahnya kayak gitu. Artinya mulus banget. Terus maksudnya saya ini nggak mau bayar sama sekali angsurannya Bang. Wah itu tah. Apakah bisa dipidanakan hukumannya? Hukumnya Bang, mohon penjelasan ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita menggadaikan mobil ya ke leasing kah atau perusahaan pembiayaan ataupun ke perbankan, otomatis itu kan secara resmi, secara formal ada hitam di atas putih, ada perjanjian misalkan gadai menggadai dengan jaminan misalkan mobil Fortunernya ini, maka hubungan hukum antara si sahabat kita dengan leasing tadi adalah hubungan hukum keperdataan, di mana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau misalkan ingkar janji, atau misalkan melaksanakan tapi hanya sebagian, maka si orang tersebut yang ingkar janji disebut dengan wan prestasi. Maka ketika seseorang melakukan wan prestasi terhadap suatu perjanjian yang tertulis, maka dia bisa digugat melalui pengadilan. Hal ini misalkan leasing nih merasa dirugikan karena si debiturnya ini ingkar janji. Ya dia sudah diberikan kredit tetapi tidak dibayarin nih kreditnya, cicilannya tidak dibayarin. Maka si debitur tersebut termasuk ke dalam debitur yang wan prestasi atau ingkar janji. Jadi leasing tersebut berhak mengajukan gugatan atau menggugat si debiturnya tersebut ke pengadilan negeri. Nah, kalau seperti sahabat kita tadi, ya dia misalkan minjem uang, kredit, jaminannya mobil, saya tidak paham apakah mobilnya juga digadaikan atau di bawah pengawasan atau penguasaan leasing atau hanya BPKB-nya saja. Kalau misalkan hanya BPKB-nya saja, ketika si sahabat kita ini misalkan menunggak atau tidak membayar cicilan tersebut, dari pihak leasingnya nanti akan menarik unitnya, akan menarik unit ataupun juga mobil yang menjadi objek jaminan kredit tersebut. Kalau misalkan si mobilnya ternyata tidak ada di bawah penguasaan si sahabat kita, tapi BPKB-nya digadaikan di suatu leasing, tapi mobilnya justru malah digadaikan lagi, atau misalkan dijual kepada pihak lain. Nah, kalau seperti itu, sahabat kita tadi berpotensi terkena tuntutan pidana. Bisa saja dia dilaporkan secara pidana. Misalkan tuduhan penggelapan, atau kalau ada unsur penipuan bisa saja dituduh dengan unsur penipuan, tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Nah, jadi untuk sahabat kita yang bertanya tadi, kalau menurut saya, kalau mobilnya tidak dijual lagi kepada orang lain, atau BPKB-nya ada di leasing, kemudian mobilnya berada atau masih dipegang oleh sahabat kita, kemudian sahabat kita ini tidak melakukan pembayaran, tidak mencicil kredit, maka bisa saja si perusahaan pembiayaan tadi atau leasing pertama menarik mobil yang menjadi objek jaminan kredit tersebut. Atau bisa saja misalkan menggugat secara perdata. Tetapi biasanya ya perusahaan leasing kalau objeknya masih ada nih di tangan si debitur, biasanya mereka akan menarik objek jaminan kreditnya. Karena BPKB-nya ada pada mereka, sudah ada pada mereka, dan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara si leasing tadi dengan si debiturnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata BPKB-nya dijaminkan di leasing, kemudian juga si sahabat kita ini tidak melakukan pembayaran kredit,
akan tetapi mobilnya justru dijual atau disewakan atau dialihkan, maka dia bisa dituntut secara pidana. Nah, kalau misalkan ternyata leasing hanya menarik saja objeknya tersebut, si mobil yang menjadi objek jaminan kredit tadi, ya kemungkinan besar si leasing hanya melakukan penarikan saja, tidak melakukan gugatan perdata ataupun juga tidak melakukan tuntutan pidana. Hanya saja dampaknya, kalau menurut saya, sahabat kita ini ya pasti namanya akan ya tidak bagus dalam historik kredit di dalam sistem SLIK atau BI checking. Mungkin akan kena blacklist atau BI checking, sehingga pada saat sahabat kita ini nanti mengajukan kredit lagi, apapun kreditnya itu akan kesulitan. Ya mungkin bisa saja tidak di-ACC pengajuan kredit di masa yang akan datang. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman, punya pendapat, ayo sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.